Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Afifah, perwakilan dari kelompok 5 Ekonomi Pertanian. Saya di sini akan mewawancarai mengenai pertanian ubi jalar, ya Pak. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Muhammad Muhaimin. Dipanggil Muhaimin. Pak Muhaimin. Jadi saya di sini bersama Pak Muhaimin. Saya di sini ingin bertanya-tanya sedikit ya Pak. Ya, boleh. Yang pertama, alamat jelasnya ini di mana? Lengkapnya. Oh, lokasi sini alamatnya di Dusun Truni, RT 4 RW 2 Candisari, Kecamatan Nurusari, Magelang. Untuk Pak Muhaimin sendiri umur berapa? Saya sekarang umur 33 tahun. Mohon maaf, untuk pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Selanjutnya, informasi mengenai usaha ubi jalar ini ya Pak. Oke. Kapan mulai bertani? Kalau bertani sih kita dari semenjak orang tua itu udah memang basicnya petani. Jadi selesai sekolah memang saya nggak ngambil kuliah karena saya memang sebenarnya bantu orang tua gitu. Jadi udah berapa tahun ya? Saya lulus dari 2005. Kalau untuk orang tua sendiri bertani dari tahun berapa? Udah dari dulu Mbak. Udah lama ya? Udah lama. Ya. Kemudian kenapa memilih untuk bertani ubi ini? Sebenarnya kalau saya itu basicnya bukan petani sih Mbak, saya cuman dagang sih ya. Melanjutin. Usaha saya memang kebetulan di usaha ubi jalar ini. Kenapa saya milih ubi jalar? Karena komoditi ubi jalar itu yang paling dominan di Kecamatan Nurusari. Jadi bahan baku yang saya cari itu mudah. Terus kalau misalnya di internet kan ini banyak bilang katanya ekspor ubi ke Malaysia, Singapura tuh dari daerah sini, itu benar nggak? Jadi memang ada beberapa. Jadi untuk ubi yang saya geluti ini memang kita bagi menjadi beberapa kelas. Jadi ada sebagian yang ekspor, ada yang sebagian untuk market lokal aja. Untuk pasar juga ada. Jadi tempat ini juga bisa ekspor ya? Bisa. Terus itu prosesnya gimana Pak? Bisa jadi produk dari sini sampai bisa ekspor ke luar negeri? Ya kalau prosesnya kita masih panen dari petani itu dari lahan, panen dibawa pulang, terus sampai rumah nanti kita sortir. Jadi proses kuncinya di proses sortirnya itu. Untuk ekspornya sendiri ada kesulitan nggak? Kita nyari spek yang sesuai untuk ekspornya yang susah. Karena permintaan ekspor memang speknya harus yang mulus. Oh, terus jadi kalau misalnya pas udah diekspor terus ada yang agak cacat gitu gimana? Itu tetap balik Pak. Jadi nanti kan kita lewat PT, nanti PT disortir lagi. Yang nggak masuk ekspor ya otomatis balik. Jadi setiap dari kapasitas panen itu paling masuk ekspor cuma 25%. Nah, untuk panen ini biasanya berapa kali setahun Pak? Setahun bisa 2 kali ya. Sebenarnya bisa dibikin 3 kali, cuman kadang petani kan diseling tanamannya, setelah 2 kali panen nanti diganti tanaman lain. Nah, untuk bulannya sendiri ada patokan khusus nggak? Kalau kebetulan di sini itu sirkulasinya itu bagus ya, itu ada terus gitu. Nggak ada istilah panen raya terus kosong stok, itu nggak, tetap ada. Gimana sih penentuan harga jual produk? Kalau harga jual itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Yang paling standar itu untuk kelas ekspor sama market kayak Transmart itu standar ya, nggak naik turun, nggak terlalu. Yang bikin kelihatan beda itu di kelas yang kayak pasar-pasar tradisional untuk olahan gitu. Itu dipengaruhi oleh konsumsi pabrik biasanya. Apakah harga jual di pasar lokal dan harga ekspor memiliki jumlah yang berbeda? Jelas. Jumlah beda banget. Kadang 3-4 kali lipat dari pasar lokal. Kenapa harganya itu beda gitu Pak? Banyak faktor Mbak. Sekarang kalau yang ubi buat ekspor aja persentasenya cuma 25% dari kita panen. Otomatis juga nyari barangnya susah. Terus apa ya istilahnya, HET-nya ya buat proses sampai ke ekspor juga butuh tenaga banyak. Apa petani ini mendapat untung dengan harga jual yang sama ketika produk dipasarkan
Jadi petani ya, kita lihat kondisi ubi juga. Kalau hasil dari petani ubinya bagus, kita juga ada beda harga. Oke. Selanjutnya, apakah pemerintah setempat atau aparat desa ini punya andil dalam mengeksplorasi produknya dari petani? Sama sekali, selama saya usaha ini dari perangkat desa atau apa itu sama sekali nggak ada yang menyentuh dan istilahnya memberi jalan kayak itu sama sekali nggak ada ya. Bimbingan kayak itu sama sekali nggak ada. Apakah Bapak mengetahui kebijakan pemerintah terkait pembentukan harga dari produk yang dipasarkan? Kalau saya nggak begitu ngerti ya Mbak ya, untuk istilahnya birokrasi ke pemerintahan juga saya nggak begitu tahu. Sebenarnya kalau rugi tidaknya tergantung stok ubinya sih. Kalau stok ubi terlalu banyak melimpah, memang harganya jadi murah, itu kita merugi. Selanjutnya, pernah apa enggak suka ada konsumen yang protes mengeluhkan harga ubi di mahal? Pernah juga, banyak kayak gitulah. Banyak yang konsumen itu mengeluh ya, karena kalau di stoknya menipis di pasar lokal jadi harganya naik, itu banyak juga yang mengeluh. Selanjutnya, biasanya berapa kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen? Apa langsung dalam jumlah banyak atau hanya 1 atau 2 kilo gitu? Kalau saya melayani semua ini ya pembeli, jadi mau yang ecer juga bisa, mau yang kebanyakan sih saya keluarnya tonase aja, jadi jumlah banyak. Kita juga suplai untuk konsumsi pabrik, untuk konsumsi market itu juga per minggunya kebutuhannya juga. Biasanya harga ubi mengalami kenaikan atau tidak? Jelas itu biasanya mengalami kenaikan. Ubi itu jadi istilahnya kenaikan ubi itu tergantung konsumsi masyarakatnya. Penyebabnya apa sih Pak? Banyak faktor Mbak. Stok di luar ubi banyak, otomatis harga juga menurun. Jadi kan ubi itu nggak cuma dari daerah sini ya, misal dari Jawa Barat, Jawa Timur itu panen raya, mereka panen raya, nah kita juga mengalami penurunan. Selanjutnya, apakah pemerintah pernah terjun langsung ke desa untuk memantau perkembangan para petani ubi gitu? Kalau setahu saya nggak ada sih Mbak. Enggak, belum pernah. Belum pernah. Yang terakhir Pak, bagaimana sistem ekspor ubi ini? Apakah dari hasil petani dikumpulkan di satu gitu ke pengepul kemudian diekspor atau ekspornya dari masing-masing petani sendiri? Dari petani dikumpulin ke pengepul, nanti di pengepul itu kan disortasi ya, disortir. Nah, di kelas-kelas sendiri nanti yang masuk ekspor baru kita kirim ke PT, ya enggak ya kita olah, baru dikonsumsi untuk pasar lokal. Cukup sekian tahun ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga selalu sehat semuanya. Yang terhormat Ibu Yustirania selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi pertanian serta teman-teman lainnya yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk melaksanakan pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Maura Afifah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun materi yang akan kami bawakan adalah pembentukan kebijakan harga pada hasil pertanian ubi jalar sebagai salah satu komoditi ekspor dari Desa Candisari. Sebelum memulai diskusi, para anggota diperkenankan untuk memperkenalkan dirinya. Saya Avintalita Anindya, NPM 2010-10-1137. Saya Ella Farah Ramadhani, nomor NPM 2010101017. Saya Sri Sarifah, NPM 2010101089. Saya Dwi Lestari Atmayanti, NPM 2010101122.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi kepada yang bertugas, dipersilahkan. Pendahuluan. Pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang mendominasi di Indonesia. Pertanian memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian di Indonesia. Peranan pertanian dalam kegiatan ekonomi hanya dilihat dari sudut pandang yang pasif dan hanya dijadikan sebagai salah satu unsur penunjang saja. Pada masa ini, pertanian hanya akan dianggap sebagai sumber penunjang tenaga kerja dan pemenuh kebutuhan pangan agar sektor-sektor industri tetap berkembang. Ubi jalar menjadi salah satu komoditas yang dapat digunakan sebagai unsur untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Ubi jalar juga memiliki peran dalam pemenuhan bahan baku industri dan pakan ternak. Biasanya, ubi jalar dikonsumsi sebagai camilan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Next. Pengertian harga. Harga dapat didefinisikan sebagai satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pemasaran. Sedangkan dari perspektif pengusaha, harga merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan keadaan pasar. Melalui harga, konsumen dapat mengetahui tentang kualitas produk dari merek produk yang diperjualbelikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang definisi kebijakan harga. Menurut Lokolo, kebijakan harga diartikan sebagai suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan harga digunakan oleh produsen untuk menentukan produk dengan kuantitas tertentu. Selain itu, kebijakan harga juga digunakan oleh konsumen dalam menjamin kestabilan harga beli suatu produk. Next. Selanjutnya, peranan harga. Kebijakan harga dalam sektor pertanian merupakan hal yang penting dan krusial. Hal ini dikarenakan harga produk yang berasal dari sektor pertanian mengalami fluktuasi lebih cepat dibandingkan dengan harga produk yang berasal dari sektor industri. Perubahan harga pada sektor pertanian akan memberikan pengaruh secara langsung pada pendapatan. Pendapatan tersebut juga akan berpengaruh pada standar hidup petani dan kondisi penduduk di pedesaan. Tujuan kebijakan harga. Kebijakan harga pertanian memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan dalam negeri, menjaga stabilitas harga, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan untuk peningkatan produksi dan ekspor produk pertanian. Dalam mengambil kebijakan harga pertanian, pemerintah perlu untuk memperhatikan beberapa hal seperti tingkat harga dasar pengembalian, perubahan atas permintaan dan penawaran komoditas pertanian, dan perbaikan infrastruktur guna menunjang produksi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu deskripsi subjek. Pada penelitian ini, penulis menggunakan subjek penelitian mikro. Subjek penelitian mikro merupakan unsur paling kecil dalam subjek penelitian. Subjek penelitian mikro hanya terdiri dari satu individu. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis hanya menggunakan satu individu yang digunakan untuk menghimpun data. Subjek penelitian tersebut adalah Bapak Muhaimin, salah satu pengekspor ubi jalar dari Desa Candisari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis usaha. Jenis usaha yang dilakukan adalah perdagangan, yaitu dengan menjual ubi jalar ke pasar lokal dan ekspor ke luar negeri. Usaha yang dilakukan termasuk ke dalam usaha keluarga yang bertempat di Dusun Truni, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Usaha perdagangan tersebut dimulai sejak tahun 2005, yang berarti sudah sekitar 17 tahun. Usaha dikelola sendiri oleh Bapak Muhaimin. Untuk pemasaran lokal, hasil panen diperjualbelikan ke berbagai pasar tradisional dan beberapa pasar modern seperti Carrefour. Sedangkan untuk pemasaran ke luar negeri, Bapak Muhaimin memerlukan pihak ketiga seperti PT untuk membantu produsen memasarkan produknya ke luar negeri. Usaha yang dijalankan oleh Pak Muhaimin merupakan salah satu usaha dagang yang melayani konsumen dalam pembelian secara eceran maupun dalam jumlah banyak. Pelaku usaha. Pemilik usaha hasil komoditi ubi jalar dari Dusun Truni bernama Bapak Muhammad Muhaimin. Bapak Muhaimin merupakan seorang kepala rumah tangga yang berusia 33 tahun. Beliau tinggal di Dusun Truni, RT 4, RW 2, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
Beliau mengawali usahanya sesaat setelah lulus SMA pada tahun 2005. Pendidikan terakhir beliau adalah sekolah menengah atas. Beliau memutuskan untuk tidak mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena hanya ingin bekerja untuk membantu orang tua yang hanya sebagai petani. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Bapak Muhammad Muhaimin atau yang sering dipanggil Pak Muhaimin merupakan salah satu warga di Dusun Truni yang berprofesi sebagai pedagang ubi jalar. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Muhaimin mengatakan bahwa beliau tidak memiliki basic dalam dunia pertanian tetapi lebih condong kepada sektor dagang dengan membangun usaha ubi jalar. Terdapat alasan dibalik pemilihan komoditi ubi jalar sebagai produk untuk diperjualbelikan karena ubi jalar menjadi salah satu komoditi yang dominan di wilayah Kecamatan Windusari. Artinya, produsen akan dimudahkan dengan bahan baku karena cara mendapatkannya tidak terlalu sulit. Selanjutnya, pada wilayah Desa Candisari terdapat beberapa kelas untuk produk hasil panen seperti hasil panen yang khusus untuk diekspor, serta hasil panen untuk dijual di pasar lokal. Dalam proses ekspor, biasanya hasil panen dari para petani ubi jalar dibawa ke tempat Pak Muhaimin. Setelahnya, hasil panen tersebut disortir untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak cacat. Kendala yang dihadapi Pak Muhaimin dalam proses ekspor yaitu 1. Kesulitan untuk mencari kualitas yang sesuai dengan barang ekspor. Hal ini dikarenakan pada saat proses ekspor barang, hanya 25% dari kuantitas keseluruhan hasil panen yang dihasilkan yang akan diekspor ke luar negeri. Yang kedua, ketika barang sudah diekspor, tetapi ketika sampai di tempat tujuan, barang tersebut mengalami kerusakan atau kecacatan, maka pedagang akan menanggung kerugian dalam bentuk pengembalian produk yang tentunya tidak sedikit jumlahnya. Selanjutnya, selain memasarkan produk hasil panen ke luar negeri, Pak Muhaimin juga melakukan kegiatan memasok barang ke berbagai pasar modern seperti Carrefour dengan cakupan wilayah di seluruh Jawa Tengah. Pada saat pemasaran ke berbagai pasar modern tersebut, terdapat kemudahan yang dialami oleh Pak Muhaimin selaku produsen, yaitu proses jual beli produknya tidak terlalu ribet. Berdasarkan pemaparan dari narasumber, diperoleh informasi bahwa petani tidak hanya bisa memanen 2 kali, tetapi bisa memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Hanya saja, kegiatan tersebut tidak dilakukan karena mayoritas petani ketika sudah melakukan panen selama 2 kali dalam setahun, akan mengganti komoditas tanamannya, ya, semula ubi jalar menjadi tanaman lain. Yang selanjutnya, jumlah hasil panen ubi jalar untuk 1 kali masa panen tergantung dengan lokasi yang ada. Rata-rata hasil panen petani setiap 1 harinya bisa mencapai 1 ton per hari. Berdasarkan kuantitas produk yang dihasilkan, penentuan harga jual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk hasil panen yang diekspor ke luar negeri atau dipasok ke pasar modern, memiliki harga yang standar, yang artinya tidak terlalu mengalami kenaikan atau penurunan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ketentuan harga untuk produk yang dipasarkan di pasar lokal dan ekspor memiliki jumlah yang sangat berbeda. Untuk harga produk yang diekspor bisa mencapai 3-4 kali lipat dari harga produk yang dipasarkan di pasar lokal. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kuantitas barang yang diekspor hanya sebesar 25% dari keseluruhan hasil panen. Hal tersebut membuat banyak para petani kesulitan untuk menemukan barang yang memiliki standar ekspor yang baik. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk mengekspor barang juga memiliki jumlah dan tenaga kerja yang banyak. Selanjutnya, pada sesi tanya-jawab, Bapak Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah dan aparat desa belum pernah memiliki andil dalam kegiatan pengeksporan produk dari Desa Candisari. Pemerintah setempat juga sama sekali belum pernah mengadakan sosialisasi dan pembimbingan serta pemantauan kepada para petani terkait pengembangan potensi desa melalui kegiatan ekspor produk ubi jalar. Minimnya peran pemerintah ini membuat para petani ubi jalar di Desa Candisari kurang memahami mengenai pembentukan kebijakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, petani hanya akan menetapkan harga jual berdasarkan permintaan dan penawaran dari konsumen tanpa mengetahui kebijakan harga yang sesuai dengan aturan pemerintah. Dengan harga jual tersebut, petani dapat menyimpulkan bahwa rugi atau untungnya dari usaha yang dijalankan tergantung dari stok ubi yang ada. Ketika stok ubi jalar memiliki jumlah yang terlalu banyak, maka petani akan menjual barang tersebut dengan harga yang murah. Begitu pula sebaliknya, ketika stok barang di pasar lokal semakin menipis, maka harga barang akan semakin naik. Hal ini tentu saja akan membuat konsumen mengeluhkan harga pangan yang cukup tinggi kepada para pedagang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan berdasarkan pemaparan yang sudah dilaksanakan. Kesimpulannya adalah diketahui bahwa harga jual produk ubi jalar dari Desa Candisari dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tingkat konsumsi masyarakat, stok, dan juga permintaan. Harga produk ubi jalar yang diekspor dengan harga yang dipasarkan di pasar lokal juga memiliki jumlah yang berbeda. Hal ini dikarenakan kuantitas dari produk yang akan diekspor memiliki kualitas dan standar mutu yang lebih baik daripada produk yang dipasarkan di pasar lokal. Kemudian, banyak petani dan pengepul barang kurang memahami kebijakan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah setempat kurang memiliki andil dalam membantu para petani. Sebaiknya pemerintah atau aparat desa terjun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan lain sebagainya. Pemerintah juga perlu membimbing para petani dalam melakukan proses produksi dari awal hingga panen, agar petani dapat menghasilkan panen dengan standar kualitas terbaik, dan nantinya bisa diekspor dan mengalami peningkatan harga. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.